Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel SJ 313 Masa Kian Bersahabat dan Bermanfaat. Oke, selamat berjumpa kembali nih bersama Aris di sini ya. Dan kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Oke, Allah yang telah menciptakan kita dan nanti Allah yang akan mematikan kita, maka kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Memberi segalanya. Oke, segala puji bagi Allah telah menciptakan kita semua dan memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, serta telah memberikan kita nikmat yang tidak henti-hentinya, dan jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan merasa sanggup, guys. Oke, selawat serta salam kita sampaikan kepada juga pembimbingan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita bisa mengikutinya dan kita mendapatkan hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan berbagi tips ya guys, berbagi pengalaman untuk kita memulai menjadi konten kreator di 2025 ini guys. Oke, untuk menjadi seorang konten kreator kita harus banyak banyak hal yang harus kita lakukan, tapi yang paling penting adalah kita niat guys, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jika niat kita karena akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan akhirat beserta dunia guys. Jika kita hanya niat untuk dunia saja, maka kita hanya dapat dunia, akhiratnya kita tidak dapat guys. Oke, jadi niatkan kita untuk menjadi seorang konten kreator di tahun 2025 ini dan di tahun yang akan datang dan di tahun yang akan datang selanjutnya. Kita niatkan karena Allah Ta'ala guys, karena dengan kita niatkan karena Allah, insya Allah akan mempermudah jalan kita untuk menjadi konten kreator. Yang kedua adalah kita harus menentukan tema kita guys. Kita harus temakan tema kita untuk membuat konten. Tema apa nih guys? Tentang religi, tentang makan-makan, tentang fashion, tentang bisnis, tentang dunia perkontenan atau apapun, kita harus tentukan tema kita guys. Oke, setelah kita menentukan tema kita, kita tentukan target kita guys. Oke, target kita apakah orang tua, anak-anak, dewasa, ataupun juga para bisnismen atau orang yang suka memakan. Kita harus tentukan siapa target kita guys. Oke, setelah kita menentukan tema, kita menentukan niat, dan kita yang selanjutnya adalah konsisten guys. Dan ini adalah yang paling susah guys. Untuk menjadi seorang konten kreator kita harus konsisten untuk mengupload video guys. Mengupload video diusahakan minimal satu video satu hari. Syukur-syukur kita bisa 3 video satu hari, agar semakin banyak yang like, comment, follow, and share video kita guys. Yang selanjutnya kita harus memperbaiki kualitas video kita guys. Video dari pencahayaan, suara, dan juga dari kualitas isi dari konten kita guys. Jangan sampai kita membuat video yang hanya membuat dunia perkontenan menjadi rusak. Oke guys, yang selanjutnya adalah kita harus membangun personal branding dulu kita guys. Kita siapa, misalkan kita seorang guru, boleh kita membuat tentang pendidikannya guys. Misalkan kita sebagai konten kreator, kita coba untuk membuat video tentang perkontenan, bagaimana cara kita mendapatkan cuan, bagaimana kita untuk menjadi seorang konten kreator yang benar, dan bagaimana kita untuk menjadi seorang kalau misalkan YouTube, bagaimana menjadi seorang YouTuber ataupun juga menjadi seorang affiliate guys. Oke, buat kamu para YouTuber, gimana nih? Sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta play short dalam waktu 19 hari belum? Kalau belum, tetap semangat ya guys. Semoga tetap berusaha untuk mendapatkan monetisasi. Oke, biar lambat asal selamat guys. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan subscriber, kita kumpulkan juga watch time, kita kumpulkan penayangan short. Mudah-mudahan bisa cepat
monetisasi guys. Oke, untuk 1000 subscriber dan 4000 jam penayang dalam waktu 1 tahun atau 360 hari terakhir. Jika belum terpenuhi maka akan terus pulang ya guys. Yang selanjutnya untuk monetisasi jalur short kita bisa menggunakan 1000 subscriber dan 10 juta penayangan dalam waktu 90 hari atau 3 bulan guys. Oke, terserah mau lewat jalur mana. Setelah itu kita bisa mendaftarkan untuk mendapatkan monetisasi ya guys. Oke, jika belum diterima maka kita bisa mengajukan banding guys. Oke, setelah itu jika diterima maka kita bisa mendapatkan pendapatan cuan dari Google AdSense, dari affiliate, dan dari Super Thanks dan hal lain sebagainya guys. Tapi kalau belum diterima, kita perbaiki konten kita guys. Apakah konten kita masih ada nge-upload ataukah ada copyright? Jadi kita perhatikan betul-betul ya, dan kita apakah mematuhi kebijakan dari YouTube guys. Oke, setelah itu kita bisa mengirimkan KTP, mendaftar KTP ya guys. Kita validasi rekening dan kita bisa mulai mendapatkan penghasilan. Dan kapan nih penghasilan di YouTube bisa kita tarik ya guys? YouTube biasanya akan memberikan kita penghasilan di setiap tanggal 21 atau 22 atau 23 setiap bulan di akhir bulan guys. Misalkan nih ini adalah hari Ahad ya, hari Ahad 12 April tahun 2025 guys. Biasanya nanti kita bisa udah lihat penghasilan kita nih. Untuk penghasilan bulan kemarin di bulan Maret, kita bisa cek di Google AdSense berapa penghasilan kita bulan ini. Setelah itu maka di akhir bulan jika sudah mencapai $100 maka kita bisa menarik penghasilan tersebut dan sudah masuk ke rekening bank kita guys. Jika belum $100 maka akan diakumulasikan di bulan selanjutnya ya guys. Kalau kita mengatur limit kita $100 maka tiap tanggal 21, kalau tanggal 21 hari Sabtu maka biasanya akan ditransfer di hari Seninnya guys, di tanggal 23-nya atau 24-nya kita baru bisa untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Jika sudah mencapai $100 maka kita bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Kalau belum akan diakumulasi pada bulan berikutnya guys. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan penghasilan tersebut guys. Oke, dan gimana sih mas supaya kita bisa mendapatkan silver play button? Oke, silver play button adalah suatu penghasilan dari YouTube yang kita dapatkan jika kita sudah mencapai 100.000 subscriber ya guys. Setelah 100.000 subscriber kita bisa mengajukan permintaan silver play button. Nah, biasanya nih setelah 100.000 subscriber dan kita mengajukan silver play button tersebut, maka dalam waktu kurang lebih 1 bulan pihak YouTube akan mengirimkan silver play button tersebut melalui jasa pengiriman online. Nah, kita bisa mantau nanti di online-nya guys, sudah sampai mana nih silver play button tersebut. Oke. Setelah itu kita bisa foto deh bersama silver play button tersebut. Oke, cukup sekian dulu untuk memulai tips menjadi seorang konten kreator YouTuber di tahun 2025 ini guys. Oke, silakan yang mau menambahkan bisa ketikkan di kolom komentar. Dan harus minta maaf nih apabila harus banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya guys. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya yang lebih baik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli, subscribe, like, and comment, share. Terima kasih.